Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir thumma amma ba'du. Sahabat Beki TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Mari bersama-sama kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat, taufik kepada kita semuanya, terlebih nikmat, kekuatan, keikhlasan, kesehatan, dan nikmat apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, terlebih di bulan Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah semua kesehatan, kekuatan untuk senantiasa beribadah dengan maksimal kepadanya. Sahabat Beki TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin sudah banyak para mubaligh, dai, ustadz dan kiai menyampaikan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan di awal bulan Ramadan kemarin. Salah satu hadis yang sering disampaikan adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur persanatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadhan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan setan-setan dibelenggu. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita semua tentang keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang dapat masuk surga dan terhindar dari api neraka. Allah pun tidak lupa memperingatkan tentang siksa yang amat pedih bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka dan memerintahkan kita agar senantiasa menjaga diri agar tidak masuk ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat yang kasar, keras, yang mereka tidak durhaka kepada Allah atas apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Namun, meski telah diperingatkan dan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, masih saja ada manusia yang kufur dan enggan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Beki TV yang budiman, yang dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya, kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan jika kita bicara tentang akhirat, artinya kita bicara tentang yang gaib, yang merupakan salah satu ciri orang bertakwa, yaitu beriman kepada yang gaib. Jika kita pelajari dan kaji, maka neraka merupakan suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak dan menyala-nyala dengan sangat dahsyat sehingga dapat terkelupas kulit penghuni yang ada di dalamnya.
Sehingga disebutkan dalam satu riwayat bahwa seringan-ringannya azab neraka adalah apabila salah seorang diletakkan kerikil neraka di bawah telapak kakinya, maka akan mendidih otaknya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna adna ahlin nari adzaban yanta'ilu bina'laini min narin yaghli dimaghuhu min hararati na'laihi. Sesungguhnya azab ahli neraka yang paling ringan adalah seseorang memakai dua sandal dari neraka yang kemudian mendidih otaknya karena panasnya. Sahabat BKTV yang budiman, yang dirahmati oleh Allah. Neraka memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang bermaksiat kepadanya. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa amalan yang dapat menghindarkan dari siksa api neraka. Di antaranya beliau bersabda, "Salasun man kunna fihi hurrima 'alan nari wa hurrimatin naru 'alaihi. Imanun billahi wa hubbullahi wa an yulqa fin nari fayuhraq ahabbu ilaihi min an yarji'a fil kufr." 3 golongan yang diharamkan masuk neraka dan neraka diharamkan atasnya. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang mencintai Allah, dan orang yang dimasukkan, dilemparkan ke dalam api neraka kemudian ia terbakar jauh lebih disukai oleh Allah daripada ia harus kembali kepada kekufuran. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man hafadha 'ala shalawatil khamsi 'ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yaraha haqqan lillahi 'alaihi hurrima 'alan nari." Barang siapa yang menjaga salat fardu 5 waktu dan ia baik wudunya, waktu-waktunya, rukuknya, sujudnya, dan ia mengetahui ada hak Allah atasnya, maka haram masuk neraka baginya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Hurrimatin naru 'ala 'ainin damu'at aw bakat min khasyatillahi wa hurrimatin naru 'ala 'ainin saharat fi sabilillahi." Ada 2 mata yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang terjaga karena berperang di jalan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua doa-doa agar kita terhindar dan selalu berlindung dari api neraka. Dalam Al-Furqan ayat 65, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Wahai Tuhan kami, hindarkanlah kami dari azab neraka jahanam. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 47, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Ya Tuhan kami, jangan jadikan kami bersama kaum yang zalim. Dan di surat Al-Baqarah ayat 201 yang merupakan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Dalam sabda beliau, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min 4. Yaqul, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Jika salah seorang dari kalian bertasyahud, maka memintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam dan dari azab kubur, dari fitnah
kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnah Dajjal. Sahabat BGTV dimanapun berada, kunci keselamatan adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, serta tetap teguh di atas Islam sampai ajal menghampiri diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya dari fitnah-fitnah dunia, dari siksa api neraka, dan selalu membimbing kita semua agar senantiasa mengamalkan syariat-syariatnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbi wa khati'ah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.